Selamat datang buat teman-teman yang menonton video ini. Video ini akan membahas seputar belajar investasi saham. Ada baiknya buat teman-teman sebelum mulai berinvestasi untuk memahami dahulu tentang saham. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe video ini. Di video kali ini, kita akan membahas strategi lamsam dan DCA. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai strategi DCA atau Dollar Cost Averaging, di mana A, yang pegawai swasta dengan gaji UMR, menabung saham Mayora dengan cara cicil beli, atau menggunakan strategi DCA selama setahun, dengan budget 335.000 per bulan, yang menghasilkan jumlah saham sebanyak 208 lot saham, dan jumlah uang yang dikeluarkan adalah sebesar 3.828.000 untuk investasi selama setahun, yang dalam waktu 10 tahun 3 bulan meningkat nilainya menjadi 56.368.000 dan memperoleh uang cash dari hasil dividen sebanyak 28.849.600, sehingga total kekayaan yang dimiliki oleh A atau total akhir ekuitas milik A sebesar 85.217.600, yang nilai investasinya naik sebanyak 1.372,5% selama 10 tahun 3 bulan. Yang kalau kita rangkum menjadi seperti ini. Dalam waktu 10 tahun 3 bulan, nilai sahamnya naik sebanyak 1.372,5%, sehingga total ekuitasnya naik menjadi 2.126% dari modal yang dikeluarkan awal sebesar 3.828.000. Bila A menggunakan strategi lamsam untuk investasinya, maka di awal tahun 2010 A harus menanamkan modalnya sebesar 3.828.000 sekaligus untuk membeli saham Mayora yang saat itu harganya per lembar sebesar Rp140, sehingga A memperoleh saham sebanyak 273 lot, yang selama 10 tahun 3 bulan nilai saham yang A beli naik menjadi 73.983.000, naik sekitar 1.832,7%, di mana setelah 10 tahun 3 bulan itu A mendapatkan dividen dari 273 lot sahamnya, yang total dividennya adalah sebesar 37.865.100, sehingga total akhir ekuitas milik A sebesar 111.848.100 atau naik menjadi 2.821,8%. Yang kalau kita bandingkan memakai strategi DCA dengan lamsam, maka modal yang dikeluarkan sama-sama sebanyak 3.828.000. Tetapi kenaikan nilai sahamnya 1.372,5% memakai DCA, 1.832,7% naik memakai strategi lamsam, dan total akhir ekuitasnya kalau menggunakan strategi DCA naik menjadi 2.126%, tetapi
bila menggunakan strategi lump sum naik menjadi 2.821,8%. Jadi lebih menguntungkan menggunakan strategi lump sum. Selisih kenaikan bisa mencapai 696%. Strategi lump sum ini memang akan menguntungkan apabila harga saham yang kita beli mengalami atau memiliki tren harga yang meningkat secara jangka panjang, karena kita bisa mendapatkan lot yang lebih banyak ketika harganya sedang murah. Jadi, menggunakan strategi lump sum juga memiliki potensi yang lebih tinggi dalam hal return of investment-nya. Kekurangannya adalah kita harus memiliki atau membutuhkan modal yang lebih besar untuk di awal investasi kita. Sedangkan untuk yang berpenghasilan UMR, agak susah untuk menjalankan strategi lump sum. Strategi DCA dengan cara mencicil beli bisa lebih menguntungkan bila harga sahamnya turun secara jangka panjang. Nah, perbedaannya terletak dari money manajemennya dan dari profil resikonya. Bagi teman-teman yang gaya investasinya mungkin lebih agresif, maka menggunakan strategi lump sum akan menjadi solusi yang baik. Sedangkan bagi teman-teman yang investasinya lebih konservatif, maka strategi dollar cost averaging akan menjadi solusi yang lebih baik juga. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi sebenarnya dua strategi ini bisa kita combine. Misalnya, di awal investasi kita membeli saham dengan dana 50 juta dan kita masih punya dana cash flow bulanan. Maka sayang sekali kalau kita nggak beli saham sama sekali di setiap bulannya. Padahal dananya siap, apalagi sampai 9 tahun ke depan, di mana harga saham akan berfluktuasi atau naik dan turun. Maka dari itu, strategi lump sum dan DCA bisa dikombin, sehingga nanti kita bisa dapatkan harga yang lebih baik. Caranya bagaimana? Waktu awal kita beli dengan harga yang ideal dan tiap bulannya bisa cicil beli dengan menggunakan strategi DCA sesuai dengan kemampuan cash flow masing-masing. Misalnya 1 juta per bulan atau 500.000 per bulan atau 300.000 per bulan. Jadi cara ini bisa menambah aset kita dengan cara cicil beli. Bila teman-teman sudah punya saham yang diincar dan teman-teman yakin bahwa harga saham tersebut secara jangka panjang akan naik, maka teman-teman bisa menentukan harga batas beli maksimal. Contohnya bagaimana? Nah, teman-teman yang mau beli saham Mayora misalkan menentukan maksimal di harga 2.600 atau undervalue yang menurut teman-teman adalah salah harga di 2.600. Maka pas harganya di bawah, teman-teman bisa beli dalam jumlah yang banyak. Dan kalau ternyata harganya turun lagi di bawahnya, maka teman-teman bisa gunakan strategi dollar cost averaging yang tujuannya agar teman-teman bisa menambah jumlah lotnya. Tetapi pas harganya naik lagi di atas 2.600, maka teman-teman tidak perlu mencicil beli lagi. Jadi mencicil beli bila harganya di bawah harga batas beli maksimal. Jadi hanya mencicil beli
ketika harganya di bawah harga batas maksimal beli. Dan ketika teman-teman nabung bulanan, maka tidak harus langsung membeli sahamnya. Jika belum ada saham yang layak untuk dibeli, lebih baik simpan uangnya di rekening saham atau RDN teman-teman. Atau kalau mau, bisa juga disimpan di reksadana pasar uang. Kenapa uangnya disimpan dulu di rekening RDN teman-teman? Supaya aman. Karena tidak membeli saham juga merupakan bagian dari strategi investasi. Kita nggak harus mengejar saham yang harganya sudah ketinggian atau terlalu tinggi. Kenapa? Karena kalau harganya sudah ketinggian, maka hal itu juga akan menjadi resiko bagi kita sendiri. Ingatlah pepatah ini, kesempatan datang tidak hanya sekali, tapi akan datang lagi dan lagi. Jadi harus sabar menunggu kuncinya. Demikian pembahasan mengenai strategi lump sum dan DCA yang dikombin di video kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan tentang saham untuk bisa berinvestasi saham lebih baik lagi. Bila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, dan bila tidak suka, silahkan dislike. Sampai jumpa di video berikutnya dalam pembahasan lanjutan mengenai investasi saham. Semoga bermanfaat. Salam.